dan kita ya, dan subhanallah itu kan al-fa'al. Jadi kalau optimisme itu kan kalau kita bicara optimisme pasti di hati. Betul. Kemudian nanti mengejawantahkannya keluar lewat lisan. Betul. Sehingga yang keluar itu kalimatnya positif, betul, kalimat baik gitu ya. Jadi kalau disimpulkan tadi berarti gitu ya. Jendela penangkapnya itu kan ada sama. Betul. Pendengaran, kemudian al-basar. Itu masuk tuh ulama mengatakan ada yang namanya akal. Betul. Para ulama mengatakan yang ketika membahas ini contoh antara akal dan al-qalb. Kan ada bahasan tuh. Kenapa juga Quran mengatakan qalb itu digunakan untuk memahami. Selama ini kita bicaranya kalau untuk memahami itu pakai akal. Betul. Ternyata Quran mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi ada hati itu yang tidak bisa paham. Tidak bisa dipakai untuk memahami faqih itu kan kedalaman pemahaman. Makanya ulama mengatakan begini, akal itu kalau otak kita ini adalah alat. Alat untuk mengolah informasi yang masuk lewat sama dan al-basar, pendengaran dan penglihatan, masuk diolah oleh otak kita. Setelah diolah informasi dikirim ke hati. Dikirim ke qalb. Nah, qalb terserah. Mau dia terima informasi itu, mau dia tolak, mau apa, mau dijadikan apa. Setelah itu dia akan perintahkan seluruh tentaranya. Ini kan tentara gitu. Betul. Ah, itulah yang tadi berarti ya. Benar. Kalau ini dibilang asam nggak manfaat, jadi nggak manfaat. Ya. Dan tubuh akan merespon itu. Jadi saya pernah nyobain saja. Jadi emang subhanallah, kenapa Nabi menyuruh kita menyikapi sesuatu itu dengan positif. Mau menurut kita baik, menurut kita nggak baik. Yang kata Nabi sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, kata Nabi gitu ya. Kalau dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Maka penyikapan itulah yang akan membuat tubuh itu seimbang sebenarnya. Seimbang. Jadi dia tadi katakan rajanya itu bisa benar-benar kerja. Si panglimanya itu kolbunya itu betul-betul bisa melaksanakan perintahnya. Ini udah yang dimakan konslet, apa bermasalah, yang dipikirin bermasalah, semua bermasalah. Akibatnya apa? Tubuhnya nggak bisa melakukan fungsinya. Jadi tentaranya udah bingung. Ini presiden katakanlah misalkan dapat informasi dari menteri-menterinya, dapat dari ajudan segala macam info yang diberikan sama semua salah. Gitulah. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa manusia itu kalau dia hidup menurut kehendak Tuhannya seperti apa aman hidupnya, dia pasti damai tentang. Jadi kembali ke kalimat Nabi Ibrahim tadi. Oh iya, yang itu. Faida maritu fahuwa yashfin. Dan manusia, ada seorang dokter di Jepang, dokter bedah, dia mengatakan endorfin itu adalah cara Tuhan, kata dia, memaksa manusia untuk hidup bahagia. Cara Tuhan memaksa manusia untuk bahagia. Dengan endorfin itu. Coba, jadi dia bilang, jadi kalau kembalikan ke ayat tadi yang falam yasiru fil ardi fatakuna qulubu ya'qiluna itu seterusnya itu tadi memang bukan mata yang buta. Lihat matahari cuma sekedar lihat. Terus apa? Matahari itu ngapain gitu loh? Kok tiba-tiba muncul di timur, tenggelam di barat? Lihat bintang di malam, lihat bulan di malam, lihat awan bergerak, lihat gunung, lihat pohon, cuma lihat doang. Terus apa maknanya? Nah itu saja. Pemaknaan itulah yang membuat kalau semua orang, jadi ini doa Nabi Ibrahim juga saya itu, Robbi habli hukman wa hikmi bisalih. Pemaknaan. Jadi mau dia lihat kunyit kayak apa, mau lihat dia kalau dia nggak ngerti ini maksudnya Tuhan menciptakan ini untuk apa, nggak paham dia. Itu letaknya di situ. Jadi sama juga kenapa Maryam ya alaihissalam ketika beliau itu subhanallah mau melahirkan Nabi Isa, Allah suruh beliau goyangkan pohon kurma. Jatuh kurmanya. Yang jatuh bukan rambutan, mangga, katakanlah anggur atau apa lagi lah. Kenapa rutop? Iya. Disuruh mikir. Jadi ini kalau dilihatin saja nih, terus tidak tahu maknanya, nggak ada artinya berarti. Endorfin tidak akan keluar. Endorfin nggak keluar. Yang keluar itu cemas. La ta'mal absar. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Nah, jadi tidak buta matanya. Matanya dia lihat kok. Saya ini lihat ada kunyit, ada jahe, ya kan? Tapi kalau al-qulubnya buta, hatinya buta, ternyata ini nggak ada manfaatnya.
Padahal ini manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Banyak orang bisa. Dan ini di sekeliling kita ini. Ini sekeliling kita. Dan yang menariknya lagi, nah ini menariknya lagi. Jadi si hormon-hormon tadi itu, endorfin, apa segala macam, atau katakanlah hormon-hormon tadi, ada satu bahan pembentuk hormon namanya asam amino. Ini yang menarik. Ternyata asam amino itu paling tinggi kita dapatkan di dua produk ini, sama ini. Kurma atau rutop atau tamar seperti ini, madu. Madu. Jadi kenapa orang makan ini bisa bahagia? Karena dia pembentuk asam aminonya. Tapi masalahnya begini, manisnya lama gitu kan? Iya. Dia tidak akan dapatkan kebahagiaan dari ini. Endorfinnya nggak keluar. Justru malah adrenalin yang keluar. Meskipun ini baik. Wah, ini PR nih. Buat kita semua PR karena ini Tuhan memaksa kita bahagia, ya kan? Betul. Tetapi kita memilih sengsara itu. Kita memilih susah ini. Ini semua untuk membuat kita bahagia. Bahagia. Jelas-jelas. Jadi secara saintifik ya, karena emang kayak mungkin kita bicara endorfin saja. Endorfin itu ada 31, dia butuh asam amino esensial untuk bikin itu. Asam amino esensial itu nggak bisa dibuat tubuh, nggak bisa. Dia harus dari luar. Itu yang menyebabkan saya pikirnya kenapa juga tadi mungkin waktu kalau kita baca dalam kisahnya Maryam alaihissalam kali itu kan beliau lagi apa tuh, sedih, takut. Iya betul. Waktu lagi sedih, waktu takut, Allah suruh makan rutoban janiyah. Rutoban janiyah. Masya Allah, ini artinya memang benar ya. Itulah kenapa kita di acara Fahuwa Yashfin ini. Fahuwa Yashfin. Dialah yang menyembuhkanku. Betul. Dialah Allah yang menyembuhkanku. Itu kita ingin, ternyata memang kesehatan itu pertama kali justru dari dalam diri kita. Ya. Karena kolbu itu dalam diri kita. Cuma masalahnya dia sangat dipengaruhi oleh apa yang di luar diri kita. Tapi Allah sudah kasih semuanya, ternyata ada sekeliling kita yang memaksa kita bahagia tadi itu. Hanya kemudian salah terjemahan tadi. Bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Makanya kalau saya pernah bilang, Indonesia aja misalkan, kalau penduduk negeri ini kan, jikalau penduduk suatu negeri itu bertakwa, maka kami limpahkan berkah di langit dan bumi, kata Allah gitu kan. Seandainya orang Indonesia makan kayak begini, tiap hari mereka minum, mereka bikin lauk segala macam, ada rasa pedasnya di jahe, ada rasa agak pahit di sini, ada rasa hangat di mana, di serai ini. Rasa-rasa ini kan dibuat Allah atau diciptakan Allah untuk manusia. Jahe katakanlah hangat untuk pencernaan, kunyit buat pembuluh darah. Seperti itu. Semua rasanya ada manfaat. Ada manfaat. Kopi kita tadi pahit. Oh, ini kopi bahagia, Ustaz. Minum dulu. Kalau kopi pahit, ada manfaat juga ternyata pahit ya. Orang nggak suka pahit tuh. Anak-anak banyak nggak suka pahit. Kenapa orang selalu berpikir seperti itu? Padahal dia kalau pergi dokter dikasih obat pahit mau. Kenapa? Ada janji dokternya. Karena obat ini bisa inilah itulah segala macam. Padahal kopi sendiri, kalau kita bahas kopi saja, ini salah satu mungkin bahasa kita lain itu fat burner, pembakar lemak. Kopi itu membakar lemak. Dan dia stimulus jantung, dia menguatkan jantung, jadi meningkatkan denyut jantung. Itu baru kopi aja. Gitu ya. Campur sama susunya, ya ada susunya. Iya, susunya, masya Allah. Itu tambah madu. Tambah madunya. Jadi ada asam aminonya, ada penguat jantungnya, ada penguat pencernaannya. Kalau jantung sudah bagus, maka otak pun akan sehat. Kok saya jadi ini dok ya? Jadi berpikir sederhana tentang kesehatan. Gimana? Artinya ternyata di sekeliling kita ada ya. Kan mudah kalau gini, kalau saya dikasih bahasa pahit itu, tadi kan pahit itu ternyata bagus buat jantung, umpamanya gitu ya. Terus apa tuh, susu begini, madu begini, kurma, asam amino bagus sekali dari kurma dan madu, dan itu sangat bagus buat hormon kita. Kok susah kok mudah sekali saya memahami kesehatan jadinya. Karena kalau saya dengarkan penjelasan ilmiah kesehatan tuh nggak ngerti. Bahasanya nggak paham, apalagi ini. Apa, nggak usah dipahami, Jalani aja, penting kan sehat. Iya.